banyak banget gitu. Penjualan bonus, bahkan sampai ada kompetitor yang bikin iklan perusahaan gede, perusahaan multinasional, perusahaannya perusahaan lokal, tapi perusahaan luar kayak Nestle kan, itu nanti lihat iklannya Nestle kan nyinjir banget sudah bor sampai gitu kan. Artinya ini lagi bonyok nih. Jadi kemarin udah kita kasih tuh layanan, masih jasa free, proper apa, tapi sekarang nggak cukup dengan ekonomi pendekatan harga murah. Saya pengen kita eskalasinya naikkan. Gimana caranya keberadaan kita di sana? Gimana caranya investasi Subang ke kita itu bukan ngeluarin duit bagi pabrik Subang, tapi investasi. Suatu saat akan mendapatkan return yang jauh lebih besar dari investasi yang mereka gelontorkan. Itu esensi dari keberadaan Sun di perusahaan manapun termasuk Aqua Subang. Nah, karena sekarang Subang dengan cerita kayak gitu, ini belum ada KDM aja, satu line udah di off. Ya. Jadi produksi pabrik itu kan patokannya line, conveyor line itu, muter gitu ya. Ada satu line di sini, line ini, line ini. Nah, semakin banyak line, semakin banyak karyawan, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Misalnya sehari satu line 100. Kemudian kalau 3 line ada 300 produk berapa rupiah, gitu. Kan jadi duit bagi Subang. Tapi kalau line jadi 2, berarti kan yang tadinya ada 300 jadi 200, pendapatannya sudah berkurang 30% pendapatannya. Nah sekarang kalau pabrik kayak gitu, kita nggak bisa ngomong sustainability lagi, survive aja udah kembang kempis nih. Nah, pertanyaan saya, dengan situasi pabrik kayak gitu, kontribusi kita apa? Logikanya kayak gitu. Jangan langsung ngomongin ada bos, ada apa. Ini pabrik kayak gini. Kontribusi kita apa? Udah pabriknya kayak gini, dipolak sama netizen rakyat. Provinsi juga penerimaannya negatif. Padahal di sisi lain, kami dengan KDM juga jalan, yaitu via HMS. Padahal produknya rokok yang notabene bikin sakit, nggak sehat lah. Air mineral sama rokok sehatan mana? Jauh. Ya jauh, nggak usah dibandingin. Minum air jadi sehat, makan rokok jadi mati, kan gitu. Masa yang produknya rokok di mata KDM positif, produknya air minum di mata KDM negatif. Apa di rokok nggak ada truk? Ada banyak yang sudah kena pabriknya HMS ya apa? Ada orang mati karena kecelakaan kerja, ada waktu tahun berapa itu ramai di demo. Apa yang terjadi dengan alat angkut lah, dengan apa semua terjadi juga. Limbah perusahaan rokok ketiganya luar biasa. Limbah berbahaya beracunnya dahsyat dengan air mineral. Tapi kenapa penerimaan KDM lebih positif daripada air mineral? Nah, berarti kan ini ada yang loss juga nih, yang menjadi kekurangan dari Aqua Subang. Nah, maksud saya kekurangan Aqua Subang ini harus dengan kehadiran Sun ini menjadi jawaban, sehingga mereka iya, nggak sia-sia ya saya mengajar perusahaan yang namanya Sun. Kalau logika kita kayak gitu, sampai kapanpun mereka akan merasa hutang budi, mereka akan merasa ada manfaatnya, mereka akan nggak mau gambling nyari konsultan baru yang belum teruji. Akhirnya artinya apa? Kita menajamkan, memasukkan cakar kita sedalam-dalamnya di dalam Aqua. Jadi nggak bisa digeser-geser lagi. Itu tujuan. Jadi sekarang orientasi itu ke situ kita. 2026. Ini saya spill aja, kita belum rakter. Gitu. Jadi semua harus mengarah ke situ, nggak sekedar 83.000. Oke, terus bisa nggak impact yang kita berikan ke poster jadi 200.000? Nah, benar kayak gitu. Poster yang pasti kita $83.000, bisa nggak impactnya jadi 100.000 lah minimal?
Jadi di mata pastor saya itu bukan buang duit gitu. Walaupun dalam programnya kayak charity, tapi itu memberikan impact, yang impact itu bisa dimonetisasi menjadi rupiah. Nah itulah filosofinya 2026 untuk itu. Nah makanya sekarang sebelum kita ngomongin programnya apa, filosofi itu semuanya harus tertuang di dalam kriteria ini, yang saya sebut dengan kriteria keberlanjutan perusahaan. Harus dipastikan checklist dulu. Ini kalau ini nggak checklist, Wina mau program sebagus apapun, secara output laporan, tapi tidak ada benefit real secara bisnis, ya. Apalagi sekarang kepala pabriknya Pak Joko termasuk pabrik-pabrik yang paling senior, dia udah mulai ngerti bisnis, beda sama Pak Dwi sebelumnya masih baru, atau Pak Dwi masih baru. Dia berpikirnya lebih makro, lebih lengkap. Nah, jangan sampai kita sebagai konsultan ndok orang, apa yang ndok, kayak bodoh-bodoh lah. Nggak boleh. Makanya kenapa saya minta kalian baca buku, apa supaya kelihatan pinter di mata klien. Nah, kita kan konsultan. Kemasan kita nanti ke Pak penampilan benar akan saya perbaiki. Nggak ada penampilan asal nampil kayak gini. Meeting bau ketek lah, nggak pakai minyak wangi lah. Tapi nggak hanya itu, otak juga harus cantik. Mental juga harus berani. Itu kriterianya yang menjadi latar belakang seperti itu. Nah, supaya kayak gitu, baru masuk ke slide ini. Penekannya di situ. Penekannya itu di poin ini. Next. Nah, kita jangan dulu lihat yang dilingkari. Ini kriteria keberlanjutan perusahaan. Ini ada literasinya, nggak sekedar main ceplak. Pertama, secara finansial harus berlanjut. Artinya, secara pertumbuhan pendapatan meningkat. Ya, perusahaan kalau keuangannya turun, ya udah pasti warning, hati-hati nih. Jangankan berlanjut, bertahan aja belum tentu, namanya survive, itu bertahan. Itu poinnya. Berarti pertanyaannya apa kontribusi kita, program kita apa, sehingga bisa memberikan benefit atau kontribusi terhadap financial sustainability. Nah, financial sustainability pabrik apa? Harus dilihat apa yang menyebabkan pabrik itu pendapatannya meningkat tadi. Line produksinya tiga-tiganya jalan, shiftnya 3 shiftnya jalan. Bentar ya, dari pelan. Halo, yuk. Terus, ya ini supaya kita tahu ya. Jadi yang namanya keberlanjutan yang pertama adalah dari sisi finansial. Yang kedua dari sisi tata kelola. Jadi compliant juga. Misalnya, oh ada perusahaan finansialnya bagus, tapi izin-izin usahanya nggak lengkap, ya dicabut juga. Contoh kayak perusahaan sawit yang ada di Sumatera, itu kan itu kriterianya di sini. Kepatuhan izin ini. Makanya kenapa si Subang itu bikin LCA, kenapa si Caimin dulu bikin pertek air, kenapa si HMS waktu itu bikin pertek udara atau apa, itu bagian dari kepatuhan hukum dan tata kelola governance. Terus yang berikutnya keberlanjutan operasional, artinya operasionalnya ini jalan, jangan kayak misalnya STM hari ini nggak bisa jalan, kenapa? Karena di demo. Pikirnya di sini. Nah, berarti kalau PR-nya itu program kita apa hubungannya dan supaya bisa mengantisipasi meminimalisir demo. Oh hari ini nggak jalan karena apa yang kira-kira membuat pabrik itu nggak beroperasional. Oh karena Subang
longsor, kena sumur, akhirnya berhenti operasi. Nah ini kriteria operasional. Program kita apa? Ini kurang nih, operasional Subang harus lain karena kemarin harus ada problem di operasional yang longsor itu. Makanya ini harusnya disentangin merah juga. Keberlanjutan sosial, ya isu masyarakat dapat dukungan nggak dari masyarakat. Ambil contoh nih, urusan kecil lah, jangan Subang, MBG. Waktu itu saya sempat ditawarin, ini sudah ada dapat izin, sudah jadi dapurnya. Ternyata keberadaan MBG itu ditolak sama warga sekitar. Akhirnya nggak mungkin ini jalan. Nah, ini namanya keberlanjutan sosial, socialization. Nah, Subang kan sudah ada warning di situ. Bagian depannya itu sudah hangat lah. Kan lucu, udah ada warning di sini, programnya masih di Pak Romayamun, masa itu kayak gitu. Nah yang berikutnya lingkungan. Lingkungan ini lebih ke arah ada potensi bencana nggak dari tata kelola lingkungan. Oh misalnya Subang dilalui sungai berpotensi banjir. Oh misalnya perusahaan ini memiliki polutan tinggi, kontribusi emisinya kegedean, jadi kemungkinan dia bisa kena pajak tambahan. Nah kalau kena pajak berarti nambah beban finansial, namanya pajak karbon. Jadi program kita apa ya supaya bisa menekan pajak karbon? Daripada dia bayar pajak 30 miliar ke pemerintah, tapi dengan bikin mangrove via Sun 10 miliar 3 tahun nggak jadi bayar 30 miliar. Nah itu maksud saya itu kayak gitu. Berarti rugi apa untung di investasi ke Sun 10 miliar? Untungnya berapa? 7. Berapa untungnya? Untungnya berapa? Minimal berapa untungnya? Coba nih, kalau paham masih bisa jawab. Ulang lagi anak-anak. yang situnya doang. Lu kalian tuh dosennya nggak berani kayak gitu. Enggak mungkin. Dari assalamualaikum gitu ya. Berarti keuntungannya adalah setidaknya berapa? 80 miliar. Kan bayar pajaknya setahun 30 miliar. Ya, 30. Kontrak sama kita 3 tahun 10 miliar. Berarti kan harusnya kan bayar pajaknya kan 90 miliar kan. Nah ini gara ini ke kita 10 miliar, akhirnya dia benten, akhirnya jadi bayar pajak. Jadi investasi 10 miliar dapatnya, walaupun mangrove-nya nggak langsung tumbuh dalam 5 tahun. Misalnya nama mangrove nih, tapi ada kriteria namanya ARR dan apa? RR. Ada yang klaim existing, ada yang nanam kan. Misalnya metodologi mangrove kan kayak gitu, ada yang klaim existing, ada yang mulai nanam. Tapi apapun itu harusnya pendekatannya mirip kayak gitu. Ini kalau operasional ini nggak di handling, longsor lagi, Subang akan nggak operasional, maka dia akan kehilangan income sekian. Nggak pernah tetap bayar gaji karyawan, tetap memainten pabrik, mesin, itu berapa rupiah kerugiannya. Nah dengan kita bikin program handling sesuatu supaya nggak longsor lagi, hanya berapa ratus juta, dia tidak kehilangan berapa miliar. Maksudnya itu kayak gitu, logikanya itu kayak gitu logikanya. Paham nggak? Makanya ke depan yang akan bikin proposal ya, Wina, AI, Ira, Alfirana nanti challenging dari saya kayak gitu. Pertanyaan saya, apa hubungannya? Lalu nanti poster. Apa hubungannya dengan sustainability poster? Nah kalian apalagi partnership harus paham. Karena kalau kalian dari ujung tombak ngomong nggak gini, orang akan tertarik.
Ini selama udah tinggal Om Tono nggak ada diary report. Itu berarti itu sesuai dari riset ya. Yang dulu pas ada PSI di mana lainnya. Sekian ya. Bang, dari sini. Reputasi, kepercayaan konsumen, ya ini juga mempengaruhi lebih ke daya beli. Ya, mau produk yang bagus, keuangannya untung, tapi suatu saat ini kayak sekarang perusahaan sawit namanya London Sumatera LSP. Nah, London Sumatera. Iya, London Sumatera. Itu sawit namanya London Sumatera apa? Itu keuntungan tinggi. Ini izin surat keluar semua, operasional lancar, produknya kayak minyak goreng, saya nggak tahu ya produknya apa sih, pernah juga sih Sania atau apa. Sosial juga selama ini demo-demo nggak ada, keberlanjutan lingkungan ya selama ini nggak ada. Bomnya kemarin banjir. Ternyata penyebab banjirnya perusahaan ini hari ini harga sahamnya rontok, jatuh. Saya juga kena dampak, rugi kan saya punya saham dia. Terakhir 2000 Iya. turun naik. Jatuh. Bomnya ada lagi Hah? sini sebenarnya. Udah naik kan? Ujung tombaknya. Mana? Tapi ujung tombaknya di akarnya, ujung tombaknya di sini. Ini contoh. Termasuk juga Aqua. Coba dulu zaman saya masih sekolah, ya sekarang masih sekolah kehidupan. Kalau beli minum Aqua, nih keluarnya Prima, apa orang banyak Aqua air minum. Tapi dengan KDP kita aja udah lumayan tuh dulu dari sekarang. Cuman orang Aquanya masih sponsor kepingin aja, pertamanya. Kalau kita nggak berguna, habis. Kok Aqua sendiri? Ya. Nah yang berikutnya ini tambahannya yang membuat bulan kita menjadi overall. Artinya kayak misalnya gini, suatu ketika ada forum CSR di Karawang saat bupatinya masih Bu Selika sebelum Pak Aek, dikumpulin tuh. Ya, kalau dari sisi total budget yang digelontorkan di Karawang tertinggi itu bukan Perminas TMS, Pertamina yang tertinggi. Karena Pertamina ada sumur di lepas Renggas Dengklok Batu Jaya namanya offshore paling gede. Tapi kata Bu Seleka, mana ngapain produknya nggak kedengeran, coba belajar tuh sama temen. Artinya apa? Nggak ada komunikasi ke pemerintah, bikin aja yang penting beri manfaat. Oke. Nah ini yang saya nggak mau terjadi di proyek di kita. Padahal duitnya lebih banyak, mungkin 3 kali lipat dari anggarannya Kemin yang notabene pabrik dia di situ semua. Kalau nggak ada Kemin hancur, bangkrut. Pertamina kan enggak, kalau itu diganggu sumbernya masih banyak yang lain. Di Perumuni ada. Kemarin saya habis beli tanah yang mau dilewatin ya, karet ya, 15 juta, nanti dapatnya 150 sekali lagi. Nah itu contoh. Gitu. Ini di poin di government, makanya program kita harus tap in dengan pemerintah, diketahui, harus tahu. Jangan levelnya kayak 2025 tim bersih ke lapangan hanya ketemu bermanfaat, RT RW udah, kelurahan ngantar surat doa, dinas boro-boro, bupati nggak berani. Gimana? Justru keberadaan Sur yang tadinya Caringin nggak pernah ketemu Rudi, sekarang apa-apa Rudi. Yang tadinya Cerang kalau acara-acara paling kepala desa, kok sekarang jadi bupati yang hadir. Seneng nggak buat kalau kayak gitu? Seneng. Ini siapa usul? Wah, akhirnya pakai lagi kita. Kalau kayak gini nggak perlu Aris ngecap-ngecap ke Pak Maman, mijit-mijitin, nggak perlu. Ngomong-ngomong ada ustadz yang ini misalnya, mijitin yang ini. Enggak tahu. Kata Terus dia kan minta itu. Pak Maman, saya lupa pesan roti belum diantar, saya masih kurang 2 kali lagi flu gitu.
Mau ini apa gimana ya? Ini adalah poin kriteria yang harus dimiliki oleh kita. Paham nggak mas ini? Lumayan. Paham? Lumayan Pak. Siapa yang nggak paham? Paham semua gitu ya? Lumayan, tinggal ditanya aja. Apa isi? Ya, kenapa nggak dia? Kasih kesempatan buat mencatat apa yang disampaikan. Untuk memperkuat memori. Ya, catat apa yang disampaikan tadi.